warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Azahra. Saya Mariam Rizky Amalia. Nama saya Gadis Nurlela Kodri. Nama saya Ermela Salsabila. Hari ini kita akan melakukan pengamatan pada paku besi yang mengalami korosi. Sebelum masuk ke dalam pengamatan, kami akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Reaksi kimia dalam peristiwa korosi atau perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen akan mengalami reduksi. Karat yang terjadi pada suatu logam umumnya berupa oksida atau karbonat yang berwarna coklat kemerahan. Pada peristiwa korosi besi, pada bagian tertentu saja dari besi itu sebagai anode, di mana besi akan mengalami oksidasi. Elektron yang dapat dibebaskan di anode akan mengalir ke bagian lain dari besi, bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Pada ion besi 2 akan terbentuk pada anode. Selanjutnya, teroksidasi membentuk suatu ion 3. Kemudian, dapat juga membentuk oksida terhidrasi dari karat, yaitu karat besi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. 1. Air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. 2. Elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron, contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat dan mampu menjadi media mempercepat korosi. 4. Permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. 5. Terbentuknya sel elektrokimia. Jenis-jenis korosi. 1. Korosi merata merupakan bentuk dari korosi ditandai dengan adanya reaksi kimia atau elektrokimia pada permukaan bereaksi. 2. Korosi galvanik. Perbedaan yang potensial dan sering terjadi di antara kedua logam yang berbeda pada saat keduanya dicelupkan dari larutan korosif. 3. Korosi celah. Bentuk dari korosi yang ketika terdapat celah akibat penggabungan atau suatu penyatuan dua logam yang sama mempunyai kadar oksigen yang berbeda dengan bagian luarnya. Untuk melakukan pengamatan, kita membutuhkan berbagai macam alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah
Hasil pengamatan paku besi pada hari ketiga. Udara. Pada hari ketiga, paku besi yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa air tidak mengalami korosi dan tidak mengalami perubahan apapun. Mengapa demikian? Karena paku tersebut tidak terkontaminasi dengan air dan tidak selalu terpapar oleh oksigen karena kondisi gelas yang ditutup dengan plastik. Minyak goreng. Pada hari ketiga, paku besi yang dimasukkan ke dalam minyak goreng tidak mengalami korosi dan tidak ada perubahan warna dari minyak goreng tersebut. Air matang. Pada hari ketiga, paku yang dimasukkan ke dalam air matang mengalami korosi cukup banyak di permukaan paku bagian atas sampai pangkal bawah, dan keadaan air berubah warna menjadi kuning pekat karena pengaruh korosi tersebut. Air mentah. Pada hari ketiga, paku yang dimasukkan ke dalam air mentah mengalami korosi cukup banyak di permukaan paku, dari pangkai atas sampai bagian bawah paku, dan keadaan air berubah warna menjadi kuning pekat karena pengaruh korosi tersebut. Hasil pengamatan paku besi pada hari ke-7. Udara. Pada hari ke-7, paku besi yang dimasukkan ke dalam gelas tanpa air terlihat sama dengan kondisi pada hari ketiga, yaitu tidak mengalami korosi dan tidak mengalami perubahan apapun sejak hari pertama. Air mentah. Pada hari ke-7, paku yang dimasukkan ke dalam air mentah mengalami korosi yang sangat banyak. Terlihat keadaan air berubah warna menjadi kuning pekat karena pengaruh korosi tersebut. Air sabun deterjen. Pada hari ke-7, paku besi yang dimasukkan ke dalam air deterjen sedikit mengalami korosi, namun jumlahnya lebih banyak dari hari yang ketiga. Terlihat pada permukaan atas paku yang semakin mengalami karat, dan air sabun
bertambah keruh dengan warna yang terlihat lebih ungu dari sebelumnya. Air garam. Pada hari ke-7, paku besi yang dimasukkan ke dalam air garam mengalami korosi dengan jumlah yang semakin banyak dari sebelumnya, dan karat terdapat di seluruh permukaan paku. Air cuka. Pada hari ke-7, paku besi pada air cuka mengalami pertambahan korosi. Karat paku tersebut berbekas kehitaman dan kondisi air cuka bertambah lebih keruh dari sebelumnya serta memiliki sedikit gelembung. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Minyak goreng. Pada hari ke-7, paku besi yang dimasukkan ke dalam minyak goreng tidak mengalami korosi dan tidak ada perubahan warna dari minyak goreng tersebut. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water. Air matang. Pada hari ke-7, paku yang dimasukkan ke dalam air matang mengalami korosi yang sangat banyak. Korosi terdapat di seluruh bagian paku dan keadaan air semakin pekat, bertambah coklat menyerupai air tanah, serta terlihat serbuk-serbuk karat berwarna coklat atau endapan karat yang berada di dasar gelas. Okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on them. Berdasarkan data pengamatan hari ketiga, paku besi yang mengalami korosi paling cepat terjadi pada air mentah, garam, air matang, dan cuka. Paku besi yang lambat berkarat terjadi pada gelas yang berisi air deterjen. Paku besi yang tidak berkarat terjadi pada gelas tertutup yang berisi udara dan minyak goreng. Berdasarkan data pengamatan hari ke-7, paku besi yang mengalami banyak korosi terjadi pada air mentah, garam, dan air matang. Paku besi yang mengalami sedikit korosi terjadi pada air deterjen. Paku besi yang tidak mengalami korosi terjadi pada minyak goreng dan gelas dengan udara yang tertutup. Kami akan menjelaskan sedikit tentang udara dengan gelas tertutup. Pada pengamatan hari ke-7, paku pada gelas udara yang tertutup tidak mengalami korosi. Hal tersebut dikarenakan paku tidak terkontaminasi langsung dengan air dan udara yang berada di luar gelas. Namun, pada dasarnya walaupun tertutup, di dalamnya terdapat uap air. Uap air tersebut berasal dari udara yang berada dalam tabung, dan uap air tersebut akan mengembun bila kondisi di luarnya itu dingin. Maka, uap air yang terbentuk akan mengalami korosi. Akan tetapi,
Butuh waktu yang sangat lama untuk terjadi pengkaratan, dan waktu yang hanya berselang 7 hari tidak akan mampu membuat paku tersebut berkarat. Setelah melakukan penelitian, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pengamatan tersebut? Kesimpulan, pada pengamatan yang dilakukan selama 7 hari tersebut, dapat diketahui bahwa pada gelas yang berisi air mentah, air matang, larutan garam, dan cuka mengalami korosi, dimulai pada hari pertama dan berlanjut sampai hari ke-7 dengan jumlah korosi yang terus bertambah. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak goreng dan gelas udara tertutup tidak mengalami korosi. Pada paku yang mengalami korosi memiliki kecepatan dan jumlah karat yang berbeda pada setiap cairan. Berdasarkan kecepatan dan jumlah korosi yang ditimbulkan, dapat ditulis cairan yang menyebabkan korosi dari yang tercepat adalah 1. Larutan garam, 2. Air mentah, 3. Air matang, 4. Cuka, 5. Air deterjen, 6. Udara tertutup tidak mengalami korosi, 7. Minyak sayur tidak mengalami korosi. Nah, untuk saran sendiri, apa pendapat kalian tentang pencegahan korosi? Pencegahan korosi yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Bagaimana caranya? Dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya, dalam hal ini logam lain, berperan sebagai anoda. Contoh, electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Sebenarnya, badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Pernahkah kamu lihat badan mobil berkarat? Tentu tidak ya. Hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan mengkilap. Kalau menurut pendapatku, melakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak rata bersinggung langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Kemudian ada pengorbanan anoda atau pelindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi logam yang akan terkorosi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi katoda tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Lalu selanjutnya, membuat panduan alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Tangkai dan air jeruk. 2. Menggunakan cuka biasa. 3. Menggunakan amplas. 4. Menggunakan bahan bakar solar. 5. Gunakan kombinasi kentang dan sabun cuci piring. 6. Gunakan minuman soda. 7. Menggunakan asam sitrat.